Ya, Cakri dan juga pemirsa, saat ini memang saya sudah berada tepat di depan ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Cirebon, di mana hari ini akan kembali digelar sidang lanjutan peninjauan kembali yang diajukan oleh 6 terpidana. Dan hari ini rencananya tim kuasa hukum akan menghadirkan 6 saksi yang sebelumnya belum sempat diperiksa dalam persidangan sebelumnya, di mana akan ada saksi-saksi penting yang akan menceritakan terkait alibi dan juga fakta yang akan menceritakan bagaimana detik-detik fakta yang menyebabkan kematian Vina dan Eki pada 2016 silam, yang juga disebut sebagai saksi novum yang akan dihadirkan, di mana kesaksian ini belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya, dan juga akan menghadirkan saksi ahli yang tentunya sangat penting, yakni ada Pak Edwin Partogi Pasaribu bersama dengan saksi ahli Komjen Pol Susno Duaji Purnawirawan yang juga akan memberikan kesaksiannya di ruang sidang ini. Dan jika kita kilas untuk persidangan di minggu sebelumnya, di mana persidangan sudah memberikan kesaksian demi kesaksian terkait fakta dan juga alibi, di mana 6 terpidana juga dihadirkan langsung sebagai saksi mahkota, dan mereka menceritakan detik-detik penangkapan juga bahkan di malam kejadian, di mana suasana sidang penuh dengan suasana haru di sepanjang ruang sidang di minggu kemarin. Dan untuk lebih lanjut, kami ingin segera berbincang dengan tim kuasa hukum dari 6 terpidana, yakni Bang Asido Huta Barat. Halo Bang, apa kabar? Halo Francisca, ya pagi. Gimana pagi ini? Sehat? Sudah siap untuk memulai persidangan kembali? Sehat dan semangat untuk membela para terpidana. Baik, pastinya tetap semangat ya. Dan ini hari ini menghadirkan saksi-saksi kunci begitu ya. Kalau misalnya kita lihat salah satu saksi yang pernah diperiksa dalam persidangan Sakatatal sebelumnya adalah Renaldi. Ini merupakan adik dari terpidana Eka Sandi. Bisa diceritakan nanti peran atau kesaksian dari Renaldi seperti apa yang akan menguatkan dari kesaksian para terpidana? Jadi sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Renaldi ini termasuk yang kemudian ditangkap gitu ya, yang istilahnya katanya diamankan, padahal sebenarnya dilakukanlah proses penangkapan. Yang bersangkutan akan menjelaskan ya seperti apa yang sudah dialami, dirasakan oleh para terpidana, ya bagaimana mereka sedang berkumpul, kemudian didatangi, ditangkap ya. Sebenarnya kalau mau dibilang diamankan itu kita nggak paham juga itu ya, di Perkap itu tidak ada istilah itu. Kemudian ditangkap, kemudian disiksa ya, dipaksa untuk menyesuaikan keterangannya dengan apa yang diinginkan oleh penyidik. Bahkan Pak Rudiana juga dari kesaksian para terpidana sebelumnya sudah mengetahui ikut berperan dalam hal itu. Jadi Renaldi ini akan menjelaskan nanti bagaimana kisah yang sama yang dia alamin, yang kita kembali lagi bahwa tidak ada hak-hak para tersangka ya diberikan di sana Miranda Rule itu tadi, hanya karena kemudian pada akhirnya Renaldi ini dilepaskan karena sudah tidak tahan gitu ya. Kemudian Eka Sandi juga melihat adiknya disiksa sehingga akhirnya si polisi melepaskan, karena memang mereka ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini ya, walaupun dengan penyiksaan mereka tetap bertahan, tapi pada akhirnya tidak tahan juga, dipaksalah ya untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar itu. Berarti keterangan dari Renaldi ini akan sekaligus mengkonfirmasi keterangan dari saksi-saksi sebelumnya. Betul. Yang nantinya akan mengaitkan rangkaian utuh bahwa benar di malam kejadian penangkapan itu sama peristiwanya itu. Sama persis ya. Dan juga akan mengkonfirmasi terkait foto-foto yang memang sudah beredar begitu ya. Betul, termasuk foto-foto yang sudah kita ketahuin memang terjadilah penyiksaan ya, mukanya sudah amburadul, dan ini memang merupakan aib ya yang sangat berat bagi penegakan hukum di negara kita. Dan inilah saatnya kita semua bersama-sama ya mendorong agar terjadi perubahan ya di dalam pihak kepolisian untuk melihat seperti ini jangan lagi terulang di kemudian hari. Dan salah satu juga saksi yang cukup penting di sini adalah saksi Oki Priando ya, yang merupakan saksi novum. Ini belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Ya, jadi ada beberapa saksi memang, termasuk ada saya
tidak persis namanya gitu ya, yang akan menjelaskan juga mengenai peristiwa itu kecelakaan. Ya, dan kemudian juga ada saksi yang menjelaskan juga bahwa hal ini ada ya, nanti dengarkan sendiri mungkin karena lebih tepat ya, bahwa si saudara Eki ini kemudian bersama saudara Vina ini melajulah motornya gitu ya, dengan nanti didengarkan dalam kesaksian apakah dalam keadaan yang normal ataukah dalam satu pengaruh gitu ya, dalam satu pengaruh minuman kah atau apakah yang menyebabkan kemudian ini tidak normal membawa kendaraannya, motornya, sehingga menabraklah, jatuh, dan ini akan membuktikan bahwa ini merupakan satu kecelakaan gitu. Berarti saksi Oki ini akan sekaligus disinkronkan dengan kesaksian yang belum pernah juga dihadirkan begitu ya di persidangan, terkait saksi Anwar dan juga Arta begitu. Ini malah teman dekat dari Eki sendiri yang menyaksikan detik-detik sebelum Eki meninggal begitu ya. Ya, termasuk yang meminjamkan sepatu, kemudian termasuk helmnya. Dan juga ada saksi nanti, ada Widi dan Mega yang dapat menjelaskan bahwa sebelumnya ya mereka bertemu ya dengan saudara Vina, bahkan sempat Mega mengantarkan ke tempat kakaknya Vina, kemudian mereka sempat berada di rumahnya Widi, dan sampai kepada masih ada komunikasi sekitar pukul 10 malam itu masih ada komunikasinya. Mega juga melihat bagaimana ada pertengkaran antara Vina dan Eki, kemudian Vina mengikuti Eki. Nah, ini akan nanti menjelaskan yang kemudian dapat disimpulkan dari bukti-bukti dan dari keterangan saksi, dan ini tentu kita anggap sebagai sesuatu yang baru karena mereka tidak pernah diperiksa sebelumnya, bahwa tidak ada yang namanya pembunuhan, pemerkosaan, dan tidak ada kaitannya dengan para terpidana. Itu yang pasti. Jadi saksi-saksi ini akan menjelaskan dan menerangkan seperti itu. Apakah nanti bukti-bukti dari elektronik yang kemarin sempat disebut ya, di-mention oleh saksi Widi dan juga Mega, apakah nanti akan dihadirkan juga dalam persidangan ini? Ya, pastinya nanti kita akan tunjukkan gitu ya. Kita akan hadirkan untuk membuktikan itu. Termasuk ada saksi juga saudara Edwin Partogi ya, yang mengekstrak data dari telepon yang dapat menunjukkan sampai pukul 10.14 malam itu masih ada komunikasi gitu. Jadi kalau prosesnya dimulai start dari 9.15 ada proses pelemparan di depan SMP 11, kemudian ke flyover, dari flyover kemudian dipindahin lagi ke tanah kosong, itu semua nonsens. Itu semua cerita fiktif lah itu, ya, tidak benar itu. Ini nanti akan disampaikan di dalam sidang ini. Memang kemarin itu yang masih menjadi tanda tanya besar adalah memungkinkankah waktu yang digunakan untuk terjadinya kejar-kejaran, pelemparan, hingga terjadinya pembunuhan, bahkan pemerkosaan seperti itu ya. Dan itu hari ini semuanya akan dihadirkan rangkaian peristiwanya, termasuk bukti-bukti elektronik. Akankah atau mungkinkah peristiwa itu memang benar terjadi? Itu semua akan dibuktikan hari ini. Betul. Akan dibuktikan ya. Sebenarnya nalar sehat manusia pun ya, saya rasa pemirsa di seluruh Indonesia juga bisa memahami. Makanya kita nggak paham juga gitu kalau masih ada sekiranya yang berpikir yang lain. Ya kalau kecuali Pak Rudiananya juga kita nggak paham gitu. Karena bagaimana mungkin ya terjadi sesuatu perbuatan pidana dari pelemparan dulu gitu, kemudian berpindah diikutin ya sampai ke flyover, di situ disikatlah, dipukulin, dihajar gitu ya, dipindahkan lagi ke tanah kosong ya di belakang showroom, kemudian terjadi proses pemerkosaan, tanahnya pun itu tanah merah gitu ya, dan pada saat itu ada rintik-rintik hujan lah. Kemudian berpindah lagi seakan-akan itu kecelakaan, ditaruh lagi di atas flyover, itu nggak masuk akal. Itu cerita komik pun nggak bisa gitu ya. Maksudnya itu benar-benar, waduh ini kok nonsens gitu. Bagaimana mungkin tidak ada jejak-jejaknya, makanya tidak pernah bisa dihadirkan bukti-bukti yang menunjukkan mana bukti pakaian-pakaian mereka yang berdarah, mana yang berlumpur dan sebagainya. Masa juga tidak bisa melihat masyarakat yang lain melihat itu. Yang ada masyarakat yang kemudian mau menjadi saksi menyampaikan cerita itu tidak ada.
Nah, makanya nanti saksi ahli yang kami akan hadirkan, mudah-mudahan cukup waktunya adalah Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Beliaulah yang nanti akan dapat menjelaskan bahwa sebenarnya ini no case. Ini sebenarnya no case, karena case-nya itu adalah laka lantas, ya. Jadi kecelakaan tunggal, kemudian sudah diproses, sudah selesai. Nah, ini tahu-tahu muncul nih, jadinya pembunuhan, ya. Yang menurut dugaan adalah karena kemudian Pak Rudiana ini gara-gara jadi mystic crime investigation ini, kalau dibilang nih. Saya hari ini dapat kiriman lagi entah di mana gitu, ya. Jadi tahu-tahu di dekat kuburan, ya, orang dibikin kesurupan terus ngoceh gitu, ya. Nah, supaya ini kejadiannya apa? Ini kan jadi kita ini hidup di alam goib atau di alam nyata ini kan? Jadinya mystic crime investigation akhirnya dari sini sampai ke Pak Rudiana. Pak Rudiana kemudian melakukan investigasi sendiri, ya, apapun yang disebut investigasi mandiri, ya itu nggak ada lah. Ketemulah orang seperti Aep yang sebelumnya digebukin karena memasukkan wanita gitu, ya, dengan asusila lah, tidak benar gitu. Nah, ini kan cerita ini apalagi yang mau dipertahankan itu. Jadi kami sangat yakin sekali gitu, ya. Ini sudah runut semua, sangat clean and clear bukti yang disampaikan, saksi-saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan. Kami memiliki keyakinan Mahkamah Agung RI akan menegakkan hukum, ya, baik memang secara hukumnya benar, baik juga secara nurani, sehingga para terpidana ini bisa dibebaskan. Tentunya latar belakang Pak Susno di bidang kepolisian akan bisa membantu menjelaskan apakah terkait jarak dan tentunya timing tadi, ya, dan apakah memungkinkan dengan senjata, tentunya harus ada barang bukti senjata jika memang benar terjadi pembunuhan, dan juga harus ada barang bukti visum seperti itu bila memang benar terjadi pemerkosaan. Disinilah peran besar Pak Susno untuk memberikan kesaksiannya. Betul sekali, karena kalau Pak Susno itu sudah bahkan, kalau saya tidak salah dengar, dia bikin sayembara, ya, kalau benar ini pembunuhan saya kasih sekian. Karena ini menurut beliau, ya, ini kecelakaan tunggal dan ini sudah selesai nih persoalannya. Nah, cuma kemudian menjadi ada cerita pembunuhan, pemerkosaan, ini semua memang nggak ada cerita ini. Sudah selesai sebenarnya. Jadi ini yang akan dihadirkannya Pak Susno ini untuk bisa menjelaskan, ya, apalagi beliau dengan background Purnawirawan Komjen, ya, punya keahlian dalam scientific crime investigation, ya, jelas tidak ada menurut beliau ini adalah pembunuhan atau pemerkosaan, itu tidak ada. Itu yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Ini murni kecelakaan tunggal. Di sidang minggu sebelumnya sempat tim kuasa hukum juga meminta dihadirkannya barang bukti yang dihadirkan pada 2016 persidangan silam, ya. Nah, bagaimana? Apakah barang bukti tersebut memungkinkan untuk bisa dihadirkan di persidangan kali ini? Jadi kan gini, barang bukti, ya, tadinya kalau disebutkan bahkan, ya, dari Dr. Rahma itu menyampaikan dalam visum itu tidak ada luka tusukan gitu. Tapi kemudian ada nih ceritanya menjadi samurai panjang, samurai pendek gitu, ya. Ternyata kemudian siapa namanya, Rivaldi itu ditangkapnya karena mandau gitu. Kemudian ada cerita juga batunya diambil dulu oleh Sudirman, bambunya bahkan ada yang ceritanya dipotong dulu. Ini sudah ngaco, very ngaco, 1000 kuadrat gitu ngaconya. Nah, jadi barang bukti apa yang mau dihadirkan? Makanya saya sampaikan proses memindahkan orang, ya, setelah dia jatuh di flyover, dipepet dari SMP 11 sampai ke MAN, dari MAN sampai ke flyover. Kemudian terjadilah di situ katanya, ya, penganiayaan, pemukulan, penyabetan, balik lagi ke tanah kosong. Itu ada proses waktu sekian lama loh, ya. Gimana tuh memapa? Belum lagi ada yang namanya Andi, Dani, Peggy, ya, yang kemudian ternyata fiktif. DPO, nggak ada orangnya. Padahal peranannya banyak sekali nih, si Andi, si Dani nih, banyak sekali perannya. Kemudian ikut membawa lagi ke tanah kosong. Setelah itu diperkosa, ya. Kemudian dianiaya lagi, dikembalikan lagi, ya, ke flyover. Ini kayak apa ini ceritanya ini? Masa nggak ada orang lihat ceceran darah atau kemudian tanah di bajunya, dan juga kalau kita lihat otopsinya, itu otopsi apaan seperti itu?
ya hanya ada asupan, mohon maaf gitu kan, sperma, cuma begitu aja. Jadi ini kan karena sesuatu hal yang sudah menurut dugaan kami terjadi dari awalnya sudah nggak benar. Prinsip Miranda Rules itu sudah tidak diterapkan. Orang dicomot, ya kita maklum lah ya. Bukan maklum, kita tidak maklum, tapi maklum dalam pengertian dia kehilangan anak. Hanya sebatas itu. Anaknya menurut kami kecelakaan. Dia mengalami kesedihan Rudiana ini. Sampai di situ. Tapi kalau karena kemudian gara-gara ada orang kesurupan, terus dia merasa bahwa anak ini dibunuh, nah proses awal inilah yang tidak tepat. Makanya kami selalu berteriak soal Miranda Rules. Ini case ini harusnya sudah selesai, cukup di situ bahwa tidak didampinginya para terpidana, saat itu para tersangka dari awal, itu sebenarnya sudah cacat hukum. Kita pun bisa lihat dari putusan Peggy sebenarnya. Karena dia main ditangkap, dianggap DPO, kemudian langsung ditangkap dan buat status tersangka, diterima pra-peradilannya. Sebenarnya ini udah selesai dengan mereka ditangkap, kemudian dianiaya, dipaksa ya untuk membuat satu pengakuan yang tidak sesungguhnya, tidak didampingi, dan hak-hak itu jelas ya. Miranda Rules itu berlaku universal. Di kita juga ada di pasal 54, 55, 56, 114. Wajib mereka didampingi kuasa hukum ya. Mereka punya hak to remain silent ya. Mereka berhak untuk tidak menyampaikan apapun juga sebelum mereka ada kuasa hukum. Jadi pelanggaran ini sudah basic sekali. Makanya ceritanya ke belakang semua jadi nggak benar itu. Berarti dari awal sudah ada dugaan memang ini ada cacat hukum begitu ya. Nah, yang menarik adalah ada dua kejanggalan besar berarti bila tadi seperti yang diceritakan oleh Bang Atsido, di mana pada saat persidangan 2016 silam, senjata yang digunakan seharusnya samurai, tapi yang dihadirkan justru mandau. Itu sebuah kejanggalan besar. Yang kedua, pemilik mandau sendiri sudah lebih dulu di penjara begitu di Polsek, dan ternyata namanya berbeda dengan status yang dicari begitu ya. Di mana status yang DPO adalah Andika, sementara ternyata yang ditangkap ini adalah Rivaldi. Nah, itu ada kejanggalan. Bagaimana? Jadi kemarin ketua tim kami yang juga adalah ketua umum Pradi, Prof. Oto, sudah mengajukan permohonan ke Majelis Hakim supaya bisa dilakukan kembali gitu ya pemeriksaan setempat untuk bisa mengetahui seperti apa sih dari jaraknya, bagaimana peristiwanya, supaya yang dulunya tidak dilakukan itu bisa dilakukan. Termasuk yang mana sih sebenarnya barang-barang bukti itu dihadirkan lagi gitu. Karena kan sebagaimana kita ketahui dahulu itu sidangnya itu ya kalau dibilang itu tertutup lah gitu ya. Tidak seperti ini sekarang berani meneriakkan kebenaran. Karena dahulu ini mereka ini apa sih? Mereka mohon maaf ya, mereka kerjaan kuli gitu. Mereka tidak punya keberanian, bisa dipahami lah gitu ya. Sangat menyedihkan, mereka mau teriak kemana, mereka disiksa. Sudah lihat sendiri bagaimana penyiksaannya luar biasa, kepalanya dicocor pakai gembok, ya, minum air kencing, makan dari bawah, ya, kaki dipijak dengan meja seperti itu. Kasihan sekali. Jadi tidak ada lagi keberanian mereka sudah, bahkan ada yang ceritanya waktu itu dari kuasa hukumnya Saka Tatal itu ya, dia sudah mata kosong, ditanya pun matanya tuh udah kosong, nggak bisa berkata apa-apa lagi, sudah hampa, seakan-akan ya pada saat itu kejadiannya tidak ada lagi hukum di negara kita ini. Bayangkan negara kita ini yang selalu mengatakan negara hukum, tapi telah terjadi peristiwa itu. Bagaimana anak-anak bangsa ini teraniaya seperti itu. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa menyampaikan apapun. Karena kondisi mereka begitu lemah. Nah saat inilah ya Pradi hadir. Disinilah kami hadir untuk membela bersama juga tim kuasa hukum yang lain ya. Untuk menegakkan kebenaran itu. Dan juga untuk apa sebenarnya? Untuk kita bersama. Ya, untuk para penegak hukum semua. Ya, untuk negara kita. Karena ini juga perkara ini dilihat, secara internasional juga dilihat, diperhatikan. Benar nggak? Bagaimana sih? Oke, zaman dulu ada oknum yang melakukan itu. Oknum ini tidak sendiri, bersama-sama bahkan. Makanya timbul pertanyaan, kok bisa naik ya ke dalam penuntutan, kemudian putusan. Tapi sudahlah,
kita perbaiki saat ini. Ini saatnya kita memperbaiki, jangan terulang lagi ada peristiwa yang dialami para terpidana yang mereka 8 tahun tidak bersalah, mereka harus mendekam, kehilangan kemerdekaannya, mereka harus di dalam penjara. Ini saatnya kita selamatkan mereka. Baik, meskipun dengan adanya sanggahan tentunya dari pihak JPU yang menyatakan bahwa ini semuanya sudah ingkrah begitu ya, sudah mempunyai keputusan yang kekuatan hukum tetap begitu, dan juga pastinya ada sanggahan juga dari Rudiana melalui kuasa hukumnya, bahkan mereka menyatakan akan bisa menghadirkan 2 saksi baru yang justru melihat, ini berarti kan berbeda lagi nih, yang di kejadian peristiwa pembunuhan dan penguasaan itu bagaimana? Ya, jadi begini ya, makanya kemarin kan kami sempat mengajukan keberatan ya kepada jaksa. Ya, setiap mengakhiri penyampaian pertanyaannya kepada para terpidana atau saksi yang dahulu pernah ya menjadi saksi, menyampaikan apakah dalam keterangannya dahulu itu dipukuli sama hakim, dipukuli sama jaksa. Nah, ini kami kan sangat keberatan. Makanya saat itu saya pun menyampaikan, kalau jaksa hanya menyampaikan dipukuli oleh jaksa saja, urusan mereka lah, ya itu institusi mereka. Tetapi jangan bawa-bawa hakim, ya karena kita menghormati majelis hakim. Nah, ini sebenarnya kita mau menyampaikan bukan bahwa prinsip Miranda Rule itu dimulainya dari penyidikan, bukan pada saat dihadirkan di dalam persidangan. Di dalam persidangan konteksnya sudah berbeda lagi, ya. Mereka ini sudah menyampaikan tetapi tidak di-accept gitu, diabaikan. Jadi mau menyampaikan apapun diabaikan. Padahal harusnya berjuang untuk kebenaran itu dari awal, dari penyidikan. Ya, dari saat dia di BAP awal itu, disitulah dia memperjuangkan keadilan. Nah, kalau ada dari pihak sana, ya silakan aja, itu hak mereka. Ya, mereka punya klien, kepentingan membela kliennya, mau hadirkan saksi yang mana. Tapi semua mata ya melihat. Semua yang mengetahui case ini, mau dimanapun berada, sudahlah, lihatlah semua perkesesuaiannya, ya, semua berkesesuaian. Dari awal yang dihadirkan pun ya dari para terpidana, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan, nanti ahli juga. Saya nggak paham lagi kalau nanti ada yang muncul misalnya bilang, oh berbeda nih, kita nggak tahu juga dia datangnya dari mana, kita nggak paham nih. Sebenarnya kita juga selektif. Jadi ada yang mau jadi saksi atau apa, kita lihat benar nggak nih faktanya, ceritanya, bisa nggak jadi saksi. Nah kalau mereka bilang ada 2 saksi, ya silakan aja lah, nanti mereka buktikan saksi mereka itu. Baik, ini tentunya akan sangat menarik karena di sidang PK inilah nantinya pembuktian itu, meskipun keterangannya akan berbeda dengan persidangan sebelumnya, tentunya inilah ajang pembuktian di mana ke-6 terpidana ini apakah PK-nya akan disetujui oleh majelis hakim di Mahkamah Agung. Dan tentunya yang menjadi pertanyaan besar adalah jika bisa dibuktikan di persidangan yang mulia ini, dan kenapa peristiwa yang seharusnya menjadi kecelakaan tapi berubah menjadi pembunuhan dan sekaligus pemerkosaan, itu masih menjadi tanda tanya besar hingga sekarang. Kembali ke Anda, Cakri, di studio.